Baca dong. Nggak ada yang baca. Leadership from Western to Buddhism. Yes, leadership from Western to Buddhism. Ya, jadi karena latihan kepemimpinan atau bicara psikologi itu lebih banyak digarap di negara Barat, maka saya juga cuplik dari Barat. Plus nanti kita harus tahu juga apa yang dikatakan oleh Buddha mengenai leadership. Ya, tadi sudah ada pengantar mengenai apa tentang saya, tapi saya coba ingin kasih kalian lihat gambar. Ya, apakah sudah berubah slide saya? Sudah, Ko. Sudah ya. Gambar apa nih? Keluarga Koko. Oke, sip. Ya, ini saya visual aja untuk profil saya tadi ya. Ini visualnya. Jadi orang yang bicara depan kamu ini orang yang sudah lulus kuliah gitu ya, sudah S2, bahkan pernah dapat prestasi untuk bicara di depan karena lulus tercepat 15 bulan saja saya S2, padahal saya S2 psikologi, S1 matematika. Saya juga belajar hipnoterapi dan segala macam. Kemudian ini adalah pengalaman saya meranjak karir dari guru privat, guru TK, terus jadi trainer dan seterusnya ya di perusahaan, di berbagai tempat ya. Oke, berbagai kalangan juga ya. Oke, semua saya garap. Kemudian juga ya ke kampus-kampus besar juga. Kemudian saya juga ikut Pak Baja dan saya pernah cerita bahwa Bante Joti, lihat itu Bante Joti yang memberikan penyiram itu ya. Memang semua Bante semua Pak Baja dapat giliran, tapi saya ingat saya digunduli oleh beliau. Kemudian saya pernah jadi biku di Myanmar ini sementara. Memang tujuannya cuma latihan meditasi, bukan bukan benar-benar jadi biku, cuman karena supaya upload meditasinya. Gambar sudah kelihatan? Saya jadi biku? Sudah kok. Oke. Nah, rambutnya itu disimpan di Myanmar tuh rambut apa namanya? Ini anak angkat ya, saya itu jadi anak dhamma istilahnya. Ini keluarga saya di Myanmar, mereka kumpulkan rambut saya lalu disimpan ya. Entah buat apa, tetapi yang jelas waktu itu negaranya tidak terlalu kaya sehingga mereka harus ngumpulin uang ya untuk berdana untuk seorang biku sekitar 600.000 waktu itu. Kemudian ya saya sudah keliling di sekitar 21 wihara baik virtual maupun offline yang secara langsung. Oke. Jadi inilah berkat dari pendidikan Dhammaduta yang diadakan oleh Widya Sena Wihara Widya Loka sehingga membuat saya dipercaya untuk memberikan ceramah Dhamma. Saya juga ikut Ehipasiko, kemudian dari Ehipasiko saya diterbangkan ke India gratis dan ini adalah acara saya secara waktu pandemi ya, saya mengisi berbagai tempat menjadi moderator, menjadi narasumber. Ini narasumber, kalau ini moderator. Yang moderator dengan Bante Utamo, moderator dengan Bante yang ada di Australia, S. Damika. Ya, kemudian ya seperti itu. Ini buku saya tulis sejak 2013 sampai hari ini ya. Kemudian ini buku terakhir. Kemudian ini visual sebagai guru SD, guru SMP, guru SMA, kepala sekolah juga, ya. Jadi R&D, Research and Development, HRD. Sekarang saya di Surabaya sebagai Deputi SM Pendidikan Meta Surabaya. Oke, orang nomor berapa? 3 atau 2 lah di sekolah. Oke, nah sekarang saya akan mulai bahas tentang leader dan leadership ya. Tentu leader itu orangnya, leadership itu sifatnya ya. Leader dan leadership beda. Leader itu orangnya, leadership itu adalah sifatnya. Pertama kita akan lihat apa yang kalian boleh jawab juga di kolom chat, silakan. Who is your leader's idol? Kalian pernah punya idola nggak? Pemimpin idola kamu siapa? Silakan ketik di kolom chat. Oke. Kita baca ya. My dad, very good. Ya, Buddha, Puja ini calon biku nih. Calvin, itu Jokowi, yes. Ada lagi? Oke. Cukup, cuma 3 ini.
Oh, Steve Jobs. Oke, Angela Tanusudibjo. Naruto. Naruto. Ya, macam-macam ya leadership kalian. Oke. Baiklah, terima kasih yang sudah merespon. Nah, dari idola yang apa, pemimpin yang menjadi idola kalian akan memberikan kalian gambaran, ya, gambaran siapakah mereka dan bagaimana mereka memimpin. Baik, sekarang coveringnya akan lanjut ke Western, ya, Western leadership theory. Nah, teman-teman, teori leadership untuk di Barat tuh macam-macam, ya. Ko Franky cari dari tahun yang paling muda, tahun 64, kontingensi leadership. Ini leadership kepemimpinan karena bapaknya pemimpin, ya. Kayak pemimpin Korea Utara sekarang, ya. Karena bapaknya pemimpin, anaknya otomatis jadi pemimpin juga. Nah, kepemimpinannya itu kepemimpinan dipindahkan, ya. Kemudian servant leadership, ya, kepemimpinan servant leadership itu kepemimpinan melayani, mulai dari gereja nih sepertinya, ya, teori-teorinya dari gereja. Situational leadership ini kepemimpinan karena situasi, ya, kemendesakan, ya, misalnya terjadi revolusi, ya, seperti itu. Kemudian charismatic leadership ini karena paras muka, paras wajah, paras tubuh, ya, itu memberikan kesempatan dia menjadi pemimpin, ya. Kayak Bapak kita Jokowi saat ini itu tidak termasuk karismatik, ya, karena kurus gitu, ya. Biasanya pemimpin orang badannya besar gitu, ya. Tapi beliau mungkin model pemimpinan yang lain. Nah, transformasional mungkin beliau transformational leadership, yaitu kepemimpinan yang diolah dari dasar, ya, ibarat kata kayak sekolah TK, SD, SMA, akhirnya dia bisa jadi leader atau memiliki leadership karena pelatihan transformasional, ya. Distributed leadership, nah, ini kepemimpinan apa namanya, tidak tunggal, ya. Di beberapa perusahaan sekarang misalnya manajer itu dibagi-bagi, ya, ada manajer produksi, manajer pemasaran, manajer apa namanya, keuangan dan segala macam. Ini termasuk distributed leadership, kepemimpinan yang terbagi. Seperti kalian ada pengurus harian, ada pengurus lengkap, ya, pengurus harian itu sebagai kaki tangannya pimpinan, sehingga artinya tidak tunggal semata-mata cuman ketua umum, gitu, ya. Ini leadership teori dari Barat. Kemudian leadership teori itu sesungguhnya bergerak dari ego center, ya, maunya sendiri, kemudian bergerak mulai setelah dia memimpin ke apa namanya, karena kemauan sendiri, karena ada kepentingan sendiri, akhirnya muncul namanya caring. Caring itu kepedulian, ya, bukan hanya maunya dia sendiri, tapi karena ada kepedulian, dan akhirnya kepedulian itu memunculkan inspiring. Nah, leadership yang bagus itu inspiring yang terakhir. Jadi membuat anak buahnya, mitranya itu merasa berkesan dengan kepemimpinan seseorang ini, ya. Jadi mulai dari ego center, kemudian caring and inspiring, ya. Nah, kalau yang hari ini gimana kepemimpinan hari ini? Saya dapatkan di Spears 1995, 10 atribut kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu listening, bukan hearing, cuma dengar doang. Maka seperti dalam seminar ini atau webinar ini atau pertemuan hari ini, saya ingin kalian mendengar, tidak hanya mendengar tapi juga paham. Maka nanti akan ada tanya jawab, ya. Ya, listening itu begitu, mendengar dan paham lalu bisa memberi respon yang tepat. Itu listening, mendengar, paham, respon tepat, ya. Empathy, ya, gunakan hati. Ya, kalau anak buah kita kurang sreg, kita harus paham. Ya, kadang-kadang terjadi debat kusir. Kita harus sebagai leader atau punya leadership yang bagus, kita harus tahu, oh, ini orang cuma mau berdebat, ya, kita harus cut. Kapan kita harus cut, kapan kita harus balas omongannya, berargumen berbalik argumen atau tidak, ya. Empathy, healing itu menyembuhkan, ya, kepemimpinan yang menyembuhkan. Maksudnya kita hadir sebagai pemimpin atau sifat kepemimpinan kita ini membantu situasi menjadi lebih baik, bukan menjadi kisruh, ya. Awareness, penuh kewaspadaan, penuh hati-hati, penuh kesadaran, ya. Persuasion. Nah, ini pendekatannya adalah persuasif, bukan kamu nggak mau pergi sana, tinggal sana, nggak usah ikut. Nah, enggak, ya, tapi persuasif.
kamu nggak mau, kenapa ya? Boleh saya tahu? Bisa nggak dari nggak maumu bisa nggak kamu ubah dikit gitu ya? Jadi mau ya, persuasif. Conceptualization, jadi penuh dengan kekuatan visi, misi, konsepnya harus jelas gitu ya. Foresight, pemimpin atau kepemimpinan itu harus foresight. Kenapa bedanya pemimpin dengan anak buah? Kalau pemimpin itu membaca 5 langkah, kalau anak buah dia itu langkahnya ditentukan oleh pemimpinnya. Ya, maka foresight itu bisa future talent lah, kemampuan untuk melihat masa ke depan. Stewardship management skill, ya ini melayani, ya manajemennya bukan apa ya, apa like a boss gitu ya. No, kita kerjasama, apalagi di Widyasena, apa, kita organisasi yang non profit, tidak digaji, ya mau nggak mau kita harus saling membantu, saling menguatkan. Commitment to the growth of people. Jadi kita komit untuk membangun orang, bukan hanya menuntaskan program kita, tapi juga growing up people gitu ya. Building community. Nah ini juga sama persis. Jadi kita bangun orang-orang itu yang nggak bisa jadi bisa, yang nggak ngerti jadi nggak ngerti, yang nggak terampil ya harus dibuat terampil. Mungkin lewat pelatihan seperti hari ini termasuk building community. Kita ada leadership seminar supaya kalian paham, oh ya, aku sebagai leader harus bagaimana gitu ya. Nah, kemudian leadership in Buddhism. Ini saya tertarik dengan Buddhism banyak sekali. Ternyata ada Dasa Wida Rajadama, ini sudah sangat familiar ya. Sigalo Wada Sutta dan Aganya Sutta. Ya. Sampai sini saya stop sharing. Oke. Saya ingin melihat wajahnya dulu. Oke. Kok Frankie bicara memang cepat supaya kalian mau nggak mau konslet gitu ya. Kalau ngomongnya pelan seperti ini dan sore-sore rasanya nggak enak gitu ya. Tapi ngomong harus temponya gitu ya. Ini adalah teknik ya public speaking gimana supaya kalian punya dentum ya, dentum energi listrik kalian untuk memperhatikan itu lebih kuat. Apalagi ini virtual ya. Kalau virtual ini ya, memang perlu sekali teknik-teknik seperti ini. Kapan slide di-show-kan, kapan saya harus off. Nah, sekarang saya tanya jawab lagi. Siap. Nah, dari leadership today ya, dari apa yang saya sampaikan bahwa kepemimpinan hari ini ada 10 atribut tadi ya. Nah, 10 atribut itu kira-kira kalian sudah punya berapa persen? Ayo jawab. Kalian punya berapa persen? Kalau 100% itu berarti 10-10-nya udah punya. Ya. Kalian punya berapa persen? Ya, ini untung 10, gampang persentasenya. Kalau 1 berapa berarti? 10% gitu ya. Ya. Kalau 5 berarti 50% ya. Gampang kan? Kalau 3 kali 10, 30%. Monggo, silakan. Wow, 50%, terima kasih. 20%, very good ya. Jujur dengan diri sendiri, jawab aja apa adanya. 40%, 60%, yes, 20%. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari struktur kepengurusan ya, namanya pembina itu mesti lebih tinggi nih persentase. Oh, betul. Ya, Calvin pembina aja sudah 60% ya. Karena udah lewat tuh jalurnya ya. Kemudian sekre lala, 50% udah jadi sekre ya. Ayo, naik dia 50%. Yang 30-20 biasanya pinto, pendidikan, mungkin staff nih pinto ini. Ya. Kemudian Fiona bendahara 30%. Ya, bendahara ini agak awareness-nya pasti bagus ya. Karena ngurusin arus masuk uang dan keluar ya. Oke, terima kasih sudah bisa menilai diri sendiri adalah pelajaran yang paling sulit di dunia ini ya. Maka saya akan memberi kesempatan kalian menilai diri sendiri sebagai leadership masa depan, leader in the future ya. Thank you. Nah, Ko Frankie lanjutkan sekarang how about leadership when we using a term Buddhist term ya. Coba kita lihat kalau Buddhist term tuh bilang leadership seperti apa. Oke, apakah layar saya sudah tampak? Silakan kasih reaction jempol kalau sudah. Oke, sudah? Sudah, oke, thank you. Nah, saya ambil 3, dapatnya 3 ya, karena saya bukan ahli suta, jadi saya dapat pun untung-untungan gitu ya, untung-untungan, karena bukan ahli suta, bukan juga guru agama Buddha, tapi praktisi Buddhis yang kita pakai yang praktis aja.
Oke, pertama saya mau melihat Dasawida Raja Dhamma ya. Di sini Buddha menjelaskan bahwa seorang raja ya, seorang pemimpin ya perlu punya 10 ya, 10 hal yang baik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pertama, bermurah hati. Ya. Belajar bermurah hati itu berbagi, sharing ya. Hari ini kalian berbagi waktu kalian ya, malam minggu, daripada di rumah aja sendirian ya ikut kegiatan seperti ini. Dahulu kala kita kalau ada acara LKPL ini bisa menginap sampai di Klaten, di mana gitu ya. Tapi kita berbagi hati ya, bermurah hati itu berbagi, kuncinya gitu. Sila. Sila itu bermoral, ya, memiliki integritas. Pancasila Buddhis aja lah, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berasusila, tidak berbohong, tidak makan minum yang memabukkan, ya. Itu sila yang kita jaga. Paricaga, mau berkorban, ya. Pemimpin itu berani berkorban. Ya, kalau ditanya siapa yang mau survei ya, pemimpin ngacung duluan, ya, bukan nunggu siapa kiri kanan dilihat, aduh nggak ada orang, ya udahlah aku gitu ya. Paricaga, perlu berkorban. Jawa, tulus hati dan bersih, ya. Tulus hati itu sungguh-sungguh kalau kerja, ya. Kita dahulu di Widyaloka di Widyasena itu kalau rapat pengurus harian itu sampai dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi baru kelar untuk ngurusin program berapa bidang itu waktu itu. Ya sampai staf saya itu almarhum PH pengurus harian saya yang sudah almarhum namanya Ko Sun ya. Dari Pekanbaru meninggal beliau sudah. Itu sampai tertidur dan ngorok dia. Sun dengar nggak? Ya dengar apa ya tadi ya, karena ketiduran dia. Ya. Tapi ya kita lakukan semua totalitas ya. Nah itu tulus hati itu total, kerjalah dengan total. Maddawa, ramah tamah dan sopan santun. Nah pemimpin itu jaga mulutnya. Kalau kesel sekalipun, persis saya dulu dikritik habis-habisan, ya udah dengan tenang kita jawab. Terima kasih atas kritiknya, terima kasih atas saran yang membangunnya. Maaf kalau saya ada salah seperti itu ya. Ramah dan sopan santun. Tapa, terkendali dan sederhana, ya. Terkendali sederhana itu ya pakaiannya jangan glamor jadi pemimpin ya. Misalnya sudah jadi ketua, ini Leksi baru jadi ketua ganti motor ya, ganti jam tangan, ganti kacamata, terus rambutnya dipirang-pirang, pokoknya aku ketua ya wes ngono gitu ya. Enggak, kita harus terkendali dan sederhana ya. Akoda, tidak berniat jahat, bermusuhan dan membenci ya. Akoda itu tidak memunculkan atau menyulut ya api kebencian ya. Sekali lagi sebagai pemimpin itu banyak yang tidak suka dengan pemimpin, banyak. Jangan pernah Anda mau kalau memimpin orang membuat orang itu semua suka dengan Anda. Tidak, jangan begitu. Jadilah pemimpin sesuai dengan prinsip. Bisa disuka orang, bisa tidak disuka orang. Itu biasa ya. Tapi yang jelas kita jangan menyulut api kebencian, ya, jangan buat dendam juga. Awihimsa, nah ini terkenal dari Mahatma Gandhi, awihimsa, tanpa kekerasan. Ya, seburuk-buruknya kepemimpinan kita jangan sampai ada perang, sampai perang mulut, perang fisik, ya itu tidak boleh. Tanpa kekerasan, awihimsa, ya. Kanti, sabar dan rendah hati. Ya, kalau diingati sabar. Kalau sukses tetap tenang, humble ya, rendah hati. Awiro dana, mencintai kebenaran, keadilan dan perdamaian. Ya. Jadi sejuk rasanya kalau kita baca 10 ini. Bahkan saya itu dulu saya print ini, saya tempel di meja kerja saya waktu saya jadi kepala sekolah. Saya tempel, saya baca sebelum saya mulai kerja. Setiap hari saya baca 10 ini. Supaya saya ingat, jadi pemimpin itu harus 10 ini dijalankan. Gitu ya. Oke, nanti kalau kalian mau materinya saya bagikan ke panitia. Kalian bisa dapat PDF-nya. Ya. Karena ilmu ini bisa didapat di mana aja. Cuma bedanya saya cari keliling-keliling gitu ya. Kalian tinggal dapat baca. Yang penting dipraktekkan. Oke, berikutnya yang saya tertarik juga Sigala Sutta. Ya, kalau ini mengenai kewajiban seorang majikan terhadap pelayannya. Satu, memberi pekerjaan yang sesuai. Ya, nah ketua umum, sekretaris umum atau pimpinan harus tahu bawahannya bisa nggak kerjain itu, cakep nggak kerjain itu. Ya, jangan sampai dia nggak bisa, nggak mampu dipaksain akhirnya salah.
dan satu kesalahan bisa merembet ke satu struktur organisasi ya. Maka beri pekerjaannya sesuai dengan kemampuan. Memberikan mereka makanan dan upah. Nah, ini sering kita Sabtu sore kalau kami nginep ya, atau Sabtu sore kalau ada piket di wihara, Widya Loka, Widya Sena itu kita masak bareng, makan bareng gitu ya, jajan bareng walaupun bayar masing-masing patungan, yang penting ada happy lah bisa makan ya. Kalau upah belum bisa, upahnya cuma kebaikan saja. Nah, ini kalau mereka sakit, wow, kita kunjungi, bahkan kita kadang ada yang nggak bisa rawat inap dulu kan berat ya, mahal ya. Mereka akhirnya nginapnya di wihara, kita gantian piket jagain dia. Ada anggota Widya Sena yang kecelakaan waktu itu sampai kakinya harus pasang kip ya. Kita gantian jaga dia, kasih makan, rasanya happy sekali mereka. Membagikan barang kebutuhan hidupnya ya, misalnya kalau di Widya Loka sekarang barang kebutuhan kalian yang paling dasar adalah apa? Boleh jawab? Kebutuhan dasar kalian ini sekarang apa? Boleh ketik. Saya pengen lihat apa sih kebutuhan dasar kalian sebagai mahasiswa saat ini, supaya nanti Widya Loka, nah betul sekali ya, paket data internet ya, maka di Widya Loka sekarang kencang sekali ya internetnya, dan kalian bebas, tidak usah pusing bayarnya karena sudah dibayar oleh Sangga Theravada Indonesia atau kas dari Widya Sena ya. Oke, itu dari Sigalowada Sutta. Terakhir, memberikan cuti. Nah, perlu cuti ya, cuti itu waktu libur ya. Jadi tidak hanya kerja terus, tapi perlu waktu untuk berlibur. Nah, yang terakhir, Aganya Sutta. Aganya Sutta ini singkat kalimatnya tapi dalam. Pemimpin sejati tidak melakukan kepemimpinan dengan menggunakan egoisme dan kehausan akan kekuasaan, namun karena kemampuan, ketulusan, dan ketepatan dalam bekerja, sehingga mendapat dukungan dari bawahannya. Ya, jadi dukungan itu dapatnya bukan kita minta. Ya, ingat sekali lagi, pemimpin itu nggak pernah minta dukungan dari bawah. Tapi karena karena kerjanya, karena komitmennya, itulah akhirnya bawahannya itu memberikan ketulusan kepada pembina, mau memberi dukungan dengan optimal ya. Jadi kata kuncinya satu, tidak egois, jangan semena-mena, diskusikan ya, kecuali prinsip ya. Ini prinsip. Kalau saya pengalaman jadi pimpinan, prinsip itu tidak bisa dinegosiasi. Apa prinsip itu? Disiplin, jujur ya. Kalau di sekolah prinsipnya harus datang tepat waktu, harus mengajar dengan baik, itu nggak bisa dinego. Tapi kalau yang lainnya, misalnya kita mau bikin program kegiatan, itu bisa diskusi ya. Maka sebagai leader kalian harus tahu, sekali lagi, bukan leader yang mencari pujian dari bawahan, bukan, tapi leader yang punya prinsip ya, itu satu. Yang kedua, memimpinlah ya tadi, luas lah kalau memimpin itu, jangan kayak kuda, kacamata kuda, satu arah aja. Enggak, orang itu unik ya. Anak buah kita unik ya. Ada yang suka cerita, ada yang diam, ada yang suka bergerak, ada yang kalau sukanya cuma visual, dan macam-macam sekali tipe orang. Maka kita harus luas. Nah, itu. Oke, jadi prinsipnya itu Aganya Sutta supaya kita menjadi pemimpin yang sejati. Next. Nah, ini sekarang develop your leadership. Ko Franky sebelum sampai sini, akan bertanya kepada kalian. Singkat kata, buat satu kalimat, ya. Menurut kalian leadership Buddhism itu seperti apa? Dalam satu kalimat, ketik dalam kolom chat. Monggo. Yang nggak diketik, kita datangi malam ini lewat mimpi. Ketik satu kalimat. Apa leadership menurut Buddhism tadi? Yang kalian ingat saja. Ya. Sambil menunggu. Sambil menunggu jangan lupa itu santapannya, kudapannya dimakan ya. Snacknya dimakan ya. Kopi dulu boleh ya. Milik sendiri. Sudah ada yang jawab yang pertama. Puja, calon biku kita. Leadership itu dapat mengembangkan dirinya dan juga anggotanya. Thank you, Puja. Sekarang Santi, seorang panutan dan pengayom. Bagus sekali. Yes, teladan. Itu penting sekali. Yang egonya kecil, bagus. Bagus sekali. Ego itu harus ada ya, teman-teman. Jangan egonya nol. Nggak bisa jadi pemimpin, egonya nol itu. Ya. Anda jangan sok suci. Jadi umat Buddha itu jangan sok suci.
Ya, karena kita bukan orang suci, maka betul sekali saya setuju dengan kata egonya kecil. Bukan pemimpin Buddhis itu egonya nol. Salah. Nah, egonya nol nggak usah mimpin, karena nggak ada aku lagi. Lenyap ya di bumi ini, tidak terlahir kembali. Ya, pemimpin yang tidak egois, murah hati, mengerti bawahannya. Thank you, Kelvin. Pinto, kanti. Wah, ini pendidikan tuh begitu. Kanti, satu kata. Singkat aja. Tapi kalau orang sosial panjang ya kalimatnya, ya sesuai dengan bidangnya ya. Karena kalau sosial kalimatnya singkat-singkat, tidak laku dia jual program ya. Kalau pendidikan singkat aja. Kenapa? Ya kalau nggak mau ngerti ya baca kan gitu. Orang pendidikan biasanya gitu. Calvin, nah seorang pembina nih agak bijak nih, pemimpin yang memiliki ketulusan, bukan meminta dukungan dari bawahan. Wah, ini sudah pembina levelnya ya, cara ngomongnya beda. Oke, thank you. Yes, ya demikian. Terima kasih. Oke, yang mau lanjut ketik silakan ketik. Saya akan lanjut ke closing statement. Wah, sudah selesai kok. Iya, cepet. Iki dia, develop your leadership. Gimana cara bangun kepemimpinan kita? Ini menurut pengalaman saya. Apakah slide saya sudah tampak yang berikut ini? Develop your leadership. Oke, Oke, thank you Sri. Oke, sekarang saya lanjut. Nah ini 6 steps to develop your leadership. Ini depend on my experience ya. Jadi pengalaman saya memimpin jadi ketua umum dulu, sempat 2 ketua ya waktu itu, ketua Untung Widyasena duluan ya. Karena kalau di Widyasena tidak boleh menjabat ketua di tempat lain. Nah, setelah saya menjabat ketua umum Widyasena, saya juga menjabat ketua umum Kamadis Keluarga Mahasiswa Buddhis. Ya, oke. Pertama, Anda harus belajar terima diri Anda. Ya, saya ketua umum dahulu mungkin satu-satunya ketua umum yang pakai sepeda karena nggak punya motor. Maklum lah, orang tua saya nggak mampu beli motor waktu itu. Dan saya pun beli sepeda, saya nabung supaya akhirnya beli yang second. Ya, sekarang sepeda mahal banget ya. Saya dulu cuma beli 100.000, sudah sepeda jengki balap itu lagi ya. Saya terima diri saya sebagai orang yang ekonominya nggak begitu berlebih, bukan orang miskin tapi saya terima sebagai Frankie yang seperti ini. Dari saya terima diri saya, maka saya bisa jadi leader atau saya punya kepemimpinan. Maka kata kunci pertama, terima diri Anda apa adanya. Ya, jangan buat diri Anda seperti orang lain. Jadilah diri Anda sendiri. Oke? Kalau Anda nggak tahu diri Anda sendiri, tanya teman-teman. Kalau teman-teman beda-beda ngomongnya, berarti Anda akan menjadi tambah ragu dan silakan jawab sendiri ya. Tapi kalau sama semua, berarti itu mungkin replika Anda yang dilihat oleh teman lain, teman orang atau teman-teman Anda. Ya, kata kuncinya itu terima diri sendiri. Kemudian terapkan hiri dan otapa, malu berbuat jahat. Ya, takut akibat dari perbuatan jahat. Ya, itu aja. Jadi kalau kita pikir aduh ragu aku, takutnya aku kayak gini jahat ya, nggak usah. Nggak usah lakukan kalau ragu ya. Pokoknya kalau ragu nggak usah lakukan. Cari jawaban dulu. Ya, hiri otapa penting sebagai leader. Kemudian mulailah berorganisasi. Ya, jangan cuma omong doang. Terus belajar banyak, baca banyak, tapi nggak pernah aktif dalam organisasi. Percuma. Ilmu kita cetek selalu begitu-gitu aja. Persis orang kalau belajar berenang cuma baca buku, nggak pernah ke kolam ya sama aja, tetap nggak bisa berenang ya. Kemudian kuatkan sila, ini penting. Ya, baca Pancasila berulang-ulang lalu lakukan. Sila pertama, kalimat positifnya adalah kalimat positifnya sebarkan cinta kasih, hargai kehidupan. Sila kedua, tidak mencuri. Kalimat positifnya adalah hargai milik orang lain. Kalau pakai wihara, bersihkan wihara. Toiletnya kalau sudah dipakai, dibersihkan. Barang-barang wihara yang sudah dipakai, dikembalikan. Ya, jangan wihara itu jadi tempat penampungan barang second semua yang sudah nggak dipakai di kos, dijual nggak bisa, dibuang nggak bisa. Akhirnya taruh di drop di wihara. Akhirnya wihara menjadi gudang. Maka suatu ketika harus cuci gudang ini, kabit RT ya. Kuatkan sila. Yang ketiga adalah perluas pengetahuan Anda. Caranya apa? Ya kalau perluas pengetahuan, Anda harus wawasan Anda perbanyak, baca buku, sering ngobrol, sering diskusi. Berikutnya, ini ya bikin konflik, bikin tantangan, bikin challenge, yaitu make an event. Kalau Anda nggak bikin event, ya Anda ya begitu-gitu aja, nggak tahu seberapa Anda kuatnya menghadapi konflik.
Anda harus berkonflik dalam berorganisasi. Berkonflik itu bukan munculkan perang, tidak. Tapi berkonflik itu muncul kalau Anda bikin sesuatu challenge ya di organisasi kalian. Misal di pendidikan, challenge-nya apa? Apa namanya? Bidang pendidikan akan mencetak buku ya. Bagian dari Tipitaka dalam pengurusan ini misalnya. Oke, challenge, menantang. Akhirnya kan jadi apa? Jadi ada konflik. Konfliknya apa? Harus belajar manajemen waktu, harus belajar menerjemahkan bahasa, bikin tim dan segala macam. Ya, nanti bidang sekum bisa. Sekum akan merapikan semua pendataan sejak misalnya sejak Widyasena berdiri sampai hari ini. Saya akan kumpulkan semua, saya akan wawancarai, saya akan jadikan dia jadi YouTube atau bagaimana. Nah, itu namanya make a conflict atau make apa namanya challenge ya untuk kalian. Nah, ini 6 step yang saya lakukan, yang saya terapkan dalam saya sebagai leader dan memancing leadership saya untuk muncul dengan cara seperti ini ya. Ini 6 langkah seperti ini. Nah, terakhir ini saya ada video untuk kalian. Siap nonton? Ya. Oke, nah film pendek tadi atau ilustrasi pendek tadi menjelaskan ya, sebagai seorang yang punya leadership atau kita sebagai orang yang namanya leader, kita harus tahu tim kita. Bahkan di antara tim kita ada namanya super apa? Super pasif ya. Ya, orang yang membuat organisasi itu menjadi terhambat, orang yang rewel, orang yang bukan rewel tapi nggak mendukung ya, cuman membebani sebuah organisasi, maka harus sebagai leader yang kuat dengan leadership yang bagus, kita harus putuskan ya, yang mana yang ikut kita, yang mana harus kita keluarkan. Suatu ketika kita harus begitu, harus tegas ya. Sekali lagi itu semua berjalan keterampilan itu semua berjalan dari dari pengalaman dan waktu. Oleh karena itu, senanglah berorganisasi dengan Widyasena, belajarlah di Widyasena, dan saya juga besar dari Widyasena. Kalau tidak, hari ini saya nggak mungkin jadi pimpinan sebuah sekolah gitu ya. Kalau bukan karena pengalaman saya waktu di Widyasena.
Dan Widya Sena sudah bentuk saya belajar menjadi pemimpin yang gagal, dan saya belajar dari situ. Sekali lagi, kegagalan di Widya Sena itu adalah berkah. Kenapa? Karena kegagalan di Widya Sena itu membuat saya terbuka, membuat saya terbuka dan membuat saya lebih paham bagaimana menjadi seorang leader, dan akhirnya energi saya atau attitude saya, kemudian aura tubuh saya adalah aura seorang leader, dan ini menjadi kekuatan saya dalam bekerja, ya. Bahkan di manapun kota yang saya datangi, mereka selalu akan berharap saya bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman. Kenapa? Sekali lagi, karena kita punya leadership menempel dalam aura tubuh kita, energi kita menjadi positif. Sehingga orang-orang yang dekat kita adalah orang-orang yang ingin mendukung kita, ya. Dan setiap kita melakukan pekerjaan jangan takut, ya. Kalian akan mudah untuk dipromosikan, dan hasil kesejahteraan kalian pun akan lebih baik, ya kan? Seperti itu dari saya. Jika ada pertanyaan silakan. Sukihoto, Namo Buddhaya. Saya kembalikan acara ke Sri Pujati. Baik, Ko. Terima kasih, Ko Frankie. Terima kasih, Ko Frankie, atas penjelasannya yang sudah disampaikan. Semoga dapat menjadi bekal bagi kita semua selama menjadi pengurus atau Widya Sena di Wihara Widya Loka ini. Kepada Ko Frankie, diperkenalkan untuk tetap di room Zoom dulu untuk melakukan foto bersama. Teman-teman silakan untuk menyalakan kamera on. Tapi sebelumnya kalau ada pertanyaan, monggo, masih ada 2 menit ini, ya. Oh ya, teman-teman dipersilakan jika ada yang mau bertanya sebelum kita melakukan foto bersama. Ya. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin masih ada yang mengganjal atau ingin lebih tahu tentang leadership. Ya, nanti kalau pengen tahu tapi pertanyaan itu muncul setelah sesi ini, silakan hubungi Sri Pujati untuk menanyakan nomor WA saya. Nanti saya akan jawab dengan japri saja, silakan. Yang penting pesan saya, you are our leader in the future, gitu ya. Kalian adalah pemimpin kita di masa depan. So Indonesia emas itu di tangan kalian, ya. Karena 2045 itu kalian umur berapa, coba hitung. 2045 kalian umur berapa? Ayo jawab. Berarti 24 tahun lagi. Ya, itu usia kalian 40-an, ya. 40-an itu biasanya usia emas kita. Ya, persis seperti Buddha. Buddha itu umur 35, ya. Beliau umur 35 menjadi Buddha. Jadi umur-umur kalian hati-hati, ini Ko Frankie sharing aja. Umur kalian sampai 21, mungkin 20-21 Anda kuliah S1. Mungkin Anda lanjut sampai kuliah S2, 22 lah, 22, 23. Anda akan mencari karir Anda sampai 25, 27, 28, 29. Jangan nikah dulu, ya. 27, 28, 29 mungkin, karena kalau udah nikah Anda akan terbebani banyak hal. Oke, mungkin 27, 28 Anda sudah mulai kelihatan karir Anda, 30 Anda mulai menikah, ya. Sampai Anda di 35 itu Anda sudah stabil di posisi itu. Misalnya Anda mengambil di bidang engineer, ya engineering atau segala macam, stabil di situ. 35, karena kita jangan sampai umur 40 baru nyari apa ya aku ya formatnya, ya. Aduh, ini kayaknya ini aja. Oh, bahaya. Karena apa? Anda sudah masuk usia yang sulit, dalam arti mencari kerja sulit kalau nggak punya referensi. Ya, kedua, usia tubuh Anda juga sudah lemah, ya. Maka buatlah fase kehidupan Anda dengan baik, ya. Buat strategi, buat program kehidupan Anda. Jangan sampai Anda terledor dengan kamuflase duniawi, ya. Maka buatlah fase-fase Anda supaya Anda growing up dan menjadi leader di masa depan. Karena 2045 saya yakin itu harapannya Indonesia maju. Tapi walaupun kita sedikit pesimis, cuman saya yakin juga Widya Sena ini akan menelurkan banyak bibit-bibit pemimpin, gitu ya. Oke, saya akan share nanti PDF-nya lewat Sri aja. Silakan dibagi ke teman-teman, silakan dibaca, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo, saya kembalikan acara ke Sri Pujati. Oh ya, kok ini ada pertanyaan dari Nirwana. Oke. Mengenai
cara yang baik untuk memimpin ini kok. Ini nama asli, Pak. Nirwana Fortuna itu nama asli. Nirwana Iya. Fortuna itu namanya asli itu. Oh, namanya berat sekali. Nirwana itu tak kelahiran lagi ya. Oke, asli kok. Weh, Asli kok. Oke. Oke, Fortuna keberuntungan ya. Nirwana alam abadi. Wes. Oke, nama budaya kok izin bertanya. Ya, bagaimana cara yang baik untuk pemimpin dalam merangkul staf yang introvert dan memiliki sedikit kemalasan untuk bekerja? Wow, tantangan sekali. Ya, kalau sekali lagi teman-teman juga harus yakin challenge ya, tadi Ko Franky sudah bilang challenge. Kalau organisasi ada challenge, artinya challenge itu apa? Anak buah itu males, anak buah introvert, anak buah itu nggak mau tahu. Nah, itu challenge. Ya, kalau anak buah itu nurut, ya gampang kerja, Anda nggak usah, Anda tidur aja jadi pemimpin. Kenapa? Nggak perlu kerja, nggak perlu kerja lebih. Tapi karena ini organisasi sosial, punya anak buah seperti ini, introvert dan apa namanya malas gitu ya, sedikit malas, cari cara untuk mereka supaya rajin. Nah, salah satu caranya adalah sekali lagi empathy, munculkan empathy. Anda harus beri dulu, jangan minta dulu, ya. Give dulu, give. Misalnya dia perlu perhatian ya, kasih perhatian. Ya, siapa tahu jadi cinta lokal, cinta lokasi gitu. Kan banyak kejadian di Widyasena itu cinta lokasi sampai akhirnya menikah. Ya, Ko Franky pacarnya ada 2 di Widyasena dulu ya, sempat ada 2 pacar, satu nggak diterima karena calon mertua menolak karena saya nggak kaya gitu ya mungkin, satu lagi karena apa gitu ya, sudahlah akhirnya keluar dari rangka Widyasena ya, akhirnya begitu. Tapi kita timbul cinta lokasi wajar lah ya karena kerja bareng. Nah, salah satu tadi kata kuncinya adalah give dulu. Kamu harus tahu dia butuhnya apa, bukan kamu minta dia penuhi kebutuhan pemimpin. No, ya. Kita harus tanya. Dulu saya punya staff misalnya, saya ingat sekali dia orangnya juga introvert, tapi dia kreatif banget. Kita datangin ke kosnya. Ya kalau ke kos bawain makanan gitu ya, sambil di WA telepon, waktu itu SMS belum WA. Kamu sudah makan belum? Belum, bawain makanan sambil ngobrol di situ. Nah, akhirnya dia luluh dan akhirnya mau datang dan mau aktif. Kenapa? Kita beri dulu. Ya, kuncinya di situ. Beri dulu. Pahami dia dulu. Terus kuasai jiwanya dulu, ya. Baru pelan-pelan kamu minta bantuan. Gitu sih. Nirwana Fortuna. Jelas Nirwana Fortuna, kalau jelas boleh diketik. Oke kok. Kalau belum boleh tanya lagi. Oke, terima kasih Ko Franky. Yes, selesai. Kita foto. Ada 2 pertanyaan, kemungkinan nanti bisa dijawab melalui ini ya Ko. Ya, oke. Selanjutnya, mari kita foto bersama teman-teman. Silakan untuk on cam. Kepada panitia, dipersilakan untuk mengambil gambar. Gimana? Foto serius dulu atau langsung gaya? Foto bebas kok. Foto bebas dulu, bebas ya. Ini saya masih di pantai nih, kedinginan saya ini. Silakan panitia memberi aba-aba.